Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, suka kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini. Terima kasih, sahabat kimia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan melanjutkan bahasan tentang seri asam basa ya. Jadi kimia larutan pada topik asam basa. Nah, lanjutan dari video sebelumnya yaitu adalah tentang bagaimana menurunkan pH asam basa lemah ya sahabat kimia ya. Jadi tentang pH asam basa lemah ya. Bagaimana kita menurunkan pH dari asam basa lemah sehingga persamaan pH-nya tidak perlu kita hafal ya, karena kita sudah bisa menurunkan sendiri ya. Kalau menghafal itu rentan lupa ya. Tetapi kalau kita menurunkan sendiri persamaannya berdasarkan konsep kesetimbangan asam basa, maka kita tidak perlu khawatir lupa rumus ya. Nah, sahabat kimia, asam basa lemah ya. Asam basa lemah ini berbeda dari asam basa kuat pada video sebelumnya ya. Karena asam basa lemah ini punya ciri-ciri. Apa nih ciri-cirinya ya? Tentunya di luar 7 asam kuat ya, di luar 7 asam kuat ya, atau basa kuat yang ada di golongan 1A, 2A dan sebagian 3A ya. Nah, asam basa lemah ini punya konstanta kesetimbangan asam dan konstanta kesetimbangan basa ya. Jadi K ini singkatan dari konstanta ya. Konstanta itu apa? Konstanta adalah tetapan ya. Tetapan. Nah, kenapa nih punya Ka dan Kb? Nanti kita pelajari ya sahabat kimia ya. Nah, kemudian asam dan basa lemah ini reaksinya merupakan kesetimbangan, reaksi berkesetimbangan ya, berkesetimbangan ya. Prinsip kesetimbangan dalam reaksi kimia itu adalah berkesetimbangan yang dinamis ya. Artinya kalau sebuah reaktan A ditambah B menghasilkan C ya, maka C juga bisa kembali menghasilkan A dan B ya. Jadi di sini kita akan menggunakan simbol dari seperti ini ya, simbol dari persamaan reaksi kesetimbangan ya, itu ciri-ciri dari asam basa lemah ya. Ini reaksi yang apa sahabat kimia? Bolak-balik ya, dia bisa bolak-balik secara dinamis ya. Reaktan jadi produk produknya juga bisa produknya juga bisa menjadi reaktan dan menghasilkan produk A tambah B. A tambah B jadi C. C jadi A tambah B. Nah, seperti ini dia akan punya kesetimbangan ya, kesetimbangan. Kalau dia asam ya K asam, kalau basa ya K basa ya. Oke, sahabat kimia. Nah, sekarang kita mulai bahas. Pertama asam lemah dulu ya. Asam lemah. Nah, asam lemah ini bagaimana persamaan pH-nya ya? Nah, sahabat kimia, kita ambil contoh dari asam yang paling umum CH3COH ya. Ini kalau ditulis strukturnya seperti ini, CH3COOH ya. Jadi karakter dari asamnya menurut Arrhenius adalah H yang dirilis dari molekul ini ya. Seperti itu. Jadi ini asamnya ya, asamnya ion hidrogen yang dirilis dari CH3COH sehingga ini merupakan kategori asam menurut Arrhenius ya sahabat kimia. Nah, CH3COH ini kalau kita larutkan dalam air maka dia akan berkesetimbangan menghasilkan ion-ionnya yaitu mengalami reaksi disosiasi ya sahabat kimia. CH3COO- menghasilkan ion-ionnya ya. Ini pakai bromstektlori ya. Ini menghasilkan H3O+. Nah, di sini ada Ka ya. Nah, Bu Eli langsung kasih aja ya sahabat kimia angkanya nih ya. Sekarang kita menghitung, nanti kita akan menghitungnya juga tanpa rumus ya. Jadi Ka-nya itu 1,74. Nah, ini ya 10 pangkat min 5 ya. 1,74 kali 10 pangkat min 5 molar kuadrat. Nah, sahabat kimia perlu diketahui ya. Jadi pada kesetimbangan asam
dan basa lemah ini, misal nih ya, kita ambil di sini 0,1 molar. Nah, maka H3O plus, ini H3O plus ini kan akan terurai menghasilkan H plus tambah H2O ya, sahabat kimia. Jadi, biar singkat nulisnya kita boleh menggunakan H plus saja ya. Jadi 0,1 molar CH3COH yang koefisien reaksi setaranya adalah 1, 1, 1, 1 ya. Ini liquid, ini aqua, ini state-nya aqua, dan ini juga aqua, dan ini liquid ya. Sehingga kita bisa mengeliminasi ini H2O, H2O. Ya, akhirnya tinggal CH3COH akan berkesetimbangan menghasilkan ion H+ ya, dan CH3CO-. Nah, kembali ke sini. Kalau CH3COH-nya 0,1 molar, maka H plusnya, karena ini 1:1 ya, ini juga 0,1 molar. Kan harusnya seperti itu ya. Tapi faktanya pada asam lemah itu tidak demikian ya. Pada asam lemah sekali lagi itu tidak seperti ini. Ya, kalau 0,1 molar CH3COH itu bukan berarti menghasilkan 0,1 molar ion H+. Mengapa? Karena hanya sebagian kecil saja ya. Ada X molar yang jauh lebih kecil daripada 0,1 molar yang bereaksi. Nah, seperti inilah yang mendasari bahwa ini adalah asam lemah ya, CH3COH. Mari kita buat dengan lebih rapi ya, sahabat kimia. Ini Bu Erik bikin satu slide. CH3COH ditambah H2O, ini langsung aja ya, sahabat kimia, menghasilkan CH3COO- ditambah H+ ya. Nilai Ka-nya tadi adalah 1,74, ini dapat dari tabel ya, kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kadang-kadang kalau di soal itu supaya lebih simpel, maka 1,74-nya sering tidak dituliskan. Langsung saja misalnya 1,8 kali 10 min 5 atau 10 min 5 saja ya. Nah, sahabat kimia, berdasarkan keterangan tadi, maka kita perlu menulis format seperti ini. A itu awal, ya, itu 0,1 molar. Pada keadaan awal H2O-nya belum ada, asetatnya belum ada, H+-nya juga belum ada ya. Kemudian yang bereaksi di sini adalah kita buat X saja, X molar ya, X molar. Nah, pada X molar ini karena reaksi berkesetimbangan dengan koefisien 1,1, maka ini kita ke sini aja ya. Ini ke sini. Maka CH3COO-nya juga X molar dan H+-nya juga X molar. Ingat, H+-nya bukan 0,1 molar, tidak seperti asam kuat ya. Jadi H+-nya hanyalah sebagian kecil saja, yaitu X molar. Nah, maka pada saat setimbang, S itu setimbang atau sisa, yang terjadi apa nih sahabat kimia ya? Maka di sini adalah 0,1 min X molar. Ya sahabat kimia ya. Kemudian CH3CO-nya juga X molar dan H+-nya juga X molar ya. Nah, sekarang kita lingkari ini ya, sahabat kimia ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah mencari berapa sih konsentrasi asam di sini ya. Sehingga ini nanti ujung-ujungnya kan pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya sahabat kimia. H+-nya apa? H+-nya adalah angka, yaitu X. Nah, masalahnya X ini berapa ya? Bagaimana cara mencari X melalui sebuah persamaan Ka ya. Nah, di sini sahabat kimia kita akan mendapatkan nilai Ka itu sudah disampaikan di soal, tinggal kita salin. Ini menurut persamaan kesetimbangan, Ka itu sama dengan konsentrasi CH3COO-, yang ingat ya konsentrasi ya, kali H+. Jadi bukan dalam mol, tapi dalam konsentrasi molar ya. Itu dibagi dengan ya, dibagi dengan CH3COOH ya, sahabat kimia ya. Nah, kenapa tidak memasukkan liquid? Ini pada video sebelumnya sudah Bu Eli bahas karena liquid itu konsentrasinya konstan, tetap. Jadi hanya dianggap 1 molar ya. Maka ini sama dengan CH3COH dikali 1 ya. Jadi artinya tidak perlu ditulis. Nah, sahabat kimia, kita masukkan nilai X-nya sekarang ya. Kita masukkan nilai X-nya. Kita ke next slide. Nah, jadi Ka tulis lagi 1,74 kali 10 min 5 sama dengan, nah sini ya, X kali X ya, X kuadrat
dibagi 0,1 min X. Nah, sahabat kimia akan menjumpai sebuah persamaan yang tidak yang pasti sudah ingat ya. X kuadrat sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 5 kali 0,1 min X ya. Maka ini adalah X kuadrat sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 6 kurang 1,74 kali 10 pangkat min 5X ya. Lalu kita kumpulkan ya suku-suku X-nya ya. X kuadrat ditambah 1,74 kali 10 pangkat min 5X min 1,74 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0. Nah, sahabat kimia gimana nih cara mencari nilai X di sini ya? Ada X1-nya berapa, X2-nya berapa ya. Tentunya persamaan ini akan bisa kita kerjakan dengan menggunakan apa? Rumus ABC ya. Silakan diingat-ingat ya sahabat kimia, bagaimana mengoperasikan sebuah persamaan X kuadrat ya. Ini bla 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 ya menggunakan rumus ABC ya. Masih ingat rumus ABC-nya sahabat kimia seperti ini ya. X1, 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4A kali C per 2A ya. Nanti kita ambil nilai X-nya yang positifnya. Nah, sahabat kimia setelah menghitung dengan seperti ini ya, dengan persamaan ABC meskipun lama, ini adalah tahap awalnya tidak apa-apa ya. Maka kita akan mendapatkan nilai X ya. X yang positifnya itu adalah nilainya adalah 1,319 kali 10 pangkat min 3 ya, dalam satuan molar ya. Ingat dalam satuan molar ya. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, maka kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang disajikan, yaitu apa? Kita bisa menjawab berapa sisa CH3COH yang tidak bereaksi, yaitu 0,1 min X ya. Lalu berapa CH3CO min yang yang hasil dari reaksinya dan berapa ion H plusnya akhirnya berujung pada berapa pH-nya ya. Nah, sahabat kimia, data ini bisa kita pakai untuk menghitung ya, satu nih, CH3COH saat setimbang ya, saat setimbang. Saat setimbang itu adalah, bisa dikatakan pada saat sisa yaitu 0,1 min X ya. X-nya sudah ketemu 0,1 min 1,319 kali 10 min 3 molar ya. Seperti itu. Kemudian juga bisa menghitung berapa CH3COO minnya saat setimbang ya. Nah, ini saat setimbang ini ya itu adalah X-nya ya. X-nya adalah 1,319 kali 10 min 3 molar ya. Nah, CH3CO min inilah sama dengan konsentrasi H+ saat setimbang. Jadi saat setimbang maka H plus juga sama dengan X sama dengan CH3CO min, ini juga nilainya 1,319 kali 10 min 3 molar. Nah, sahabat kimia jika kita sudah menemukan angka X-nya ini ya, maka kita akan bisa menghitung nilai pH-nya ya. Kenapa? Karena pH itu ya adalah min log konsentrasi H+. Ingat pH mengukur ion hidrogen, bukan mengukur CH3COH ya, tetapi mengukur ion hidrogen. pH sama dengan min log H+, ya. H plusnya berapa? Yaitu min log 1,319 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, jika menghitung logaritmanya tanpa kalkulator, sahabat kimia, maka pH sama dengan apa nih? 3 min log 1,319 ya. 3 min log 1,319. 1,319. Yang jelas ini di bawah 7 sehingga masuk ke kategori asam. Nah, sahabat kimia ini ya, ini pH-nya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menjawab pertanyaan satu lagi. Seandainya ditanya
berapa persen disosiasi ya dari CH3COH ini. Artinya X ini ada berapa X-nya itu terhadap 0,1 molar. Berapa persen disosiasinya, berapa bagian X yang bereaksi terhadap dibandingkan 0,1 molar konsentrasi awal ya. Maka ini bisa kita nyatakan dengan Ibu Eli tulis sebagai pertanyaan tambahan ya. Pertanyaan tambahan ya, sahabat kimia, yaitu alfa. Alfa itu adalah derajat disosiasi ya, karena tidak terionkan sempurna kita bisa mengatakan ini derajat disosiasi, yaitu bagian yang terdisosiasi ya sahabat kimia, karena merupakan bagian bisa kita nyatakan dengan persen ya, dengan persen. Nah, maka di sini adalah X per 0,1 kali 100% ya. Nah, X-nya itu adalah 1,319 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 kali 100%. Nah, sahabat kimia ya, ini lihat. Ya, jadi ini kan angkanya kan kecil banget tuh ya. Jadi 1,319 kali 10 pangkat min 4 kali 100% ya. Hasilnya adalah berapa? Ini ke sini ya sahabat kimia ya. Jadi 1,319 kali 10 pangkat min 2%. Kecil banget nih ya sahabat kimia ya. Ini menunjukkan bahwa ini betul-betul asam lemah. Ketika asam tersebut hanya terdisosiasi sebagian kecil saja ya. Ini 10 pangkat min 2 ya. Jadi 0,01% ya, 0,01319% saja ya sahabat kimia ya. Terbuktilah bahwa ini adalah asam lemah. Nah, bagaimana sahabat kimia, sudah paham ya? Ini adalah perhitungan yang ideal di dalam mencari berbagai spesies-spesies hasil disosiasi asam lemah CH3COH yang data konsentrasi awalnya diketahui, kemudian ada nilai Ka-nya ya. Nah, sahabat kimia, lalu bagaimana supaya kita tidak menghitung lama ya? Maksudnya kalau menghitung rumus ABC itu kan memang lama ya. Sementara mungkin waktu tes atau waktu ulangan, waktu ujian itu begitu singkat nih sahabat kimia ya. Jadi boleh ajari cara mendapatkan persamaan rumus menghitung pH asam basa lemah ya. Kita mulai lagi ya. Ke sini. Nah, kita ulangi lagi ya menulis. CH3COH yaitu asam cuka atau asam asetat atau asam etanoat ya. Kalau kita reaksikan dalam air dia akan berkesetimbangan menghasilkan ionnya yaitu ion asetatnya ditambah H+ ya. Kita H+ udah tahu ya, ini dari penguraian H3O+ ditambah H2O. Nilai Ka-nya adalah itu tadi 1,74 kali 10 pangkat min 5. Nah, sahabat kimia, jadi kalau di sini ada Ka ya, maka ada persamaan Ka. Ka-nya adalah persamaannya adalah CH3COO- ya. Karena ini state-nya aqua, ini liquid, ini aqua. Jadi CH3COO- kali konsentrasi H+ dibagi CH3COOH ya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat kimia bisa melihat karena ini kan koefisiennya satu-satu semua ya. Jadi kalau satu sih umumnya tidak ditulis karena kita yakin itu sudah setara ya. Jadi CH3CO- itu sama dengan konsentrasi H+-nya, ini sama. Boleh dong kita tulis seperti ini, H+ kuadrat. Jadi H+ kali H+, karena ini dianggap sama ya. Dibagi. Nah, CH3COH ini kita tulisnya adalah molaritas asam, Ma ya. Ma. Kalau Ka apa? Konstanta kesetimbangan asam. Jadi artinya A-nya adalah asam ya. Oleh karena itu H+ kuadrat sama dengan Ka kali Ma ya, seperti itu. Sehingga H+ saja konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ini sahabat kimia ya. Maka
Jadi kita mendapatkan, persamaan dari konsentrasi ion H+ itu adalah akar KaMa ya, maka ya udah pH sama dengan min logaritma H+. Nah, sahabat kimia seperti itu ya. pH sama dengan min logaritma H+. Jadi maksudnya adalah min log akar Ka kali Ma. Nah, di sini kita ketemu akar ya. Akar itu adalah KaMa pangkat setengah. Jadi akar dari pangkat, akar kalau dipangkatkan menjadi maksudnya ini 2 ya. Jadi KaMa tertulis min log Ka kali Ma tutup kurung pangkat setengah ya. Pangkat setengah ini ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Secara, singkat seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan awal reaksi sisa, tapi Ibu tetap memberikan, saran ya sahabat kimia pada awal belajar konsep yang ini perlu dipahami betul-betul, yang menulis awal reaksi sisa ya, supaya jangan kejebak. Kalau misalnya ada tiba-tiba soal berapa pH larutan CH3COH 0,1 molar, lalu tiba-tiba kita mau langsung aja hitungnya pH min log 0,1 sama dengan 1 ya. Ternyata tidak seperti itu ya, karena ini asam lemah, punya nilai Ka dan hanya sebagian kecil, hanya 0,01% saja yang terurai, terdisosiasi, menghasilkan ion hidrogen. Maka pH-nya pasti akan jauh lebih, besar daripada 1 ya. Berapa nih? 2, ini akan sekitar 2, ya. 2, bla bla bla. Kita buktikan ya, kalau kita menggunakan persamaan yang sudah langsung jadi nih ya. Jadi konsentrasi H+. Ingat, ini ya, ini seperti ini adalah konsentrasi dalam molar ya, konsentrasi dalam larutan dalam molar ya, M besar ya, bukan M kecil, M besar ya. Nah, ini adalah akar, Ka-nya masukkan 1,74 kali 10 pangkat 5 kali Ma. Jadi maksud Ma ini adalah molaritas asam, yaitu molaritas dari CH3COH yang angkanya itu 0,1 molar ya, bukan molaritas dari H+ ya, bukan molaritas H+. Jadi molaritas CH3COH beda sama molaritas H+ pada asam basa lemah ya. Ini kita tuliskan 0,1 ya. Maka ini sama dengan akar 1,74 kali 10 pangkat min 6. Maka ini dipecah aja akar 1,74 kali 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu ya Sobat Kimia, maaf ya Bu Eli, mau bersin nggak jadi ya. Akar 1,74 dikali 10 pangkat min 3 ini merupakan konsentrasi ion H+-nya ya, seperti ini. Nah, jadi kalau dibikin pH gimana ya? Jadi pH sama dengan ya min log konsentrasi H+ dong ya. Ini min log akar 1,74 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka min log ini maksud Bu Eli akarnya dihilangkan, ini kita kasih pangkat setengah ya, boleh ya, kali 10 pangkat min 3 ya. Ke sini kita tulis lagi ya. pH sama dengan min log apa nih? Min log 1,74 pangkat setengah 1,74 pangkat setengah dikali 10 pangkat min 3 ya, kali 10 pangkat min 3 ini kita kasih kurung deh biar jangan dikira kali setengah ya. Maka di sini adalah min, buka kurung ya, log setengah. Jadi log 1,74 pangkat setengah sama dengan setengah ya, setengah log 1,74 ya. Seperti itu konsep perhitungan persamaan umum logaritma ya. Setengah log 1,74 ya ditambah logaritma 10 pangkat min 3 ya. Ini sama dengan min setengah log 1,74 ditambah min 3 ya. Maka di sini kan min ya sahabat kimia, min. Jadi
3 min setengah logaritma 1,74 ya. Jadi ini mestinya akan di bawah 3 ya atau lebih kurang ya 2 koma ya. Kita bandingkan sama di sini yang tadi ya, yang ini sahabat kimia. Nah, 3 min log 1,319 karena kita menghitung X-nya ya sahabat kimia ya, 3 min log. Jadi log 1,319 ya, itu kan 2 koma ya, itu sama sahabat kimia dengan 3 min setengah log 1,74 atau akar dari 1,74. Akar dari 1,74 mestinya adalah 1,319 ya. Nah, baik sahabat kimia, seperti itu ya cara menurunkan persamaan dari pH asam basa lemah ya tanpa rumus ya. Artinya maksudnya kita menghitungnya tanpa rumus, tapi kita bisa menurunkan menjadi suatu rumus. Jadi kita ingat lebih lama ya. Yang kedua adalah menghitung logaritmanya tanpa kalkulator ya. Kalau sudah seperti ini log 1,74 ya sudah selesai ya, 3 min setengah log 1,74. Ini sudah bisa angka seperti ini ya sahabat kimia ya. Nah, baik ya, kemudian yang kedua ya, kalau misalnya bagaimana dengan basa lemah? Sama aja ya sahabat kimia. Kalau basa lemah itu adalah ya pOH ya, pOH-nya berapa begitu. Nah, basa lemah juga punya nilai Kb. Misalnya kita ambil NH4OH ya ditambah H2O akan menghasilkan berkeseimbangan menghasilkan NH4 plus ditambah OH min. Misalnya nilai Kb-nya kita bikin simpel 10 pangkat min 5 ya. Nah, sama seperti tadi sahabat kimia ya, kalau misalnya ini 0,1 molar di keadaan awal, ini mestinya belum ada yang bereaksi itu X ya. Nah, ini juga X, ini X dalam satuan molar ya. Maka pada keadaan setimbang ya atau sisa ini adalah 0,1 min X molar. Ini ya, ini adalah X molar dan ini adalah X molar ya. Ada yang bertanya nih sama Ibu ya, ini apa Bu? Ini adalah tanda yang seperti ini. Nah, ini artinya setara ya. Kita menyetarakan koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah jumlah mol ya. Nah, seperti itu. Sehingga pada persamaan berikutnya nilai Kb-nya ya, nilai Kb-nya adalah masukkan 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X ya. Lalu cari dengan rumus ABC ya. Rumus ABC yaitu X-nya 1 berapa ya, X2. Nanti kita pilih ya. Pilih yang kalau X-nya itu jangan lebih dari 0,1 ya. Jangan negatif, artinya jangan malah negatif. Kita ambil salah satu X-nya yaitu yang bisa dikurangkan dari sini 0,1 min X yang kurang dari 0,1 ya. Nah, seperti itu. Nah, X ini adalah konsentrasi OH min. Maka di sini sahabat kimia masuk ke pOH sama dengan min log konsentrasi OH min ya. Jangan lupa setelah menghitung pOH jangan berhenti ya. Jangan dikira sudah selesai, tapi lanjutkan karena pH itu sama dengan 14 min pOH-nya ya. Sahabat kimia seperti itu caranya sama aja ya. Nah, bagaimana menurunkan rumusnya? Sama nih. Kalau menurunkan rumus pH basa lemahnya, maka Kb-nya ya sama dengan 10 pangkat min 5-nya seperti itu. Itu adalah OH min kuadrat dibagi apa? OMB, molar basa ya. Jadi kalau secara umum kita masukkan Kb-nya ya, bukan 10 min 5-nya ya. Sehingga OH min kuadrat sama dengan Kb kali molar basa ya. OH min sama dengan akar KBMB ya. Ini konsentrasi. Nah, maka di sini pOH sama dengan min log akar KB kali MB ya. Sehingga pH sama dengan 14 min pOH. Nah, sama saja ya sahabat kimia dengan yang tadi pas asam lemah ya. Nah, sahabat kimia kesimpulan ya, Bu Eli akan memberikan pengulangan ya. Pada saat sahabat kimia membuat sebuah persamaan
yang ada tanda ini ya, ini adalah harus dalam satuan apa? Molar ya, tidak mol, molar ya. Nah, kalau sahabat kimia sedang memasukkan, angka ya ke format awal, reaksi sisa ini boleh molar, kalau molar, molar semua ya, tapi kalau ini kebetulan volumenya dianggap 1 liter ya, volume 1 liter. Jadi kalau 1 liter kan 0,1 molar sama dengan 0,1 mol per 1 liter ya, tapi hati-hati kalau volumenya tidak 1 liter. Jadi kalau misalnya, sahabat kimia mau memasukkan mol boleh, jadi mol 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 semua, tapi nanti pada saat memasukkan ke persamaan pH-nya, jadi ya pada saat memasukkan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H plusnya ini harus dalam apa? Harus dalam satuan molar. Jadi nanti di format yang awal reaksi sisa yang masih mol itu harus dibagi dengan volume ya, supaya mendapatkan molar ya. Demikian juga untuk yang POH, yaitu min log konsentrasi OH min ya. Nah, satu lagi ya sahabat kimia, ingat konsentrasi H+ pada asam lemah itu tidak sama dengan konsentrasi asamnya, ya. Asamnya tidak seperti asam kuat. Kalau asam kuat kan konsentrasi asam sama dengan konsentrasi H+-nya ya. Nah, konsentrasi OH- itu tidak sama dengan konsentrasi basanya ya. Nah, di dalam perhitungan ini maksudnya asam lemah ya, basa lemah, asam lemah ya. Nah, di dalam perhitungan pH ya, ingat, maka kita perlu menyertakan apa? Kenapa? Kenapa tidak sama? Karena hanya sebagian kecil saja yang terdisosiasi menghasilkan H+ dan OH-. Nah, terakhir sahabat kimia kita bandingkan terhadap yang namanya kenapa asam basa kuat itu tidak punya KAKB ya. Kita kembali ke sini ya. Kita komparasi terhadap asam basa kuat ya, asam kuat dan basa kuat ya. Jika HCl kita masukkan air, ini asam kuat ya, maka dia seperti ini. Ini tidak bolak-balik tapi searah ya, searah. Reaksinya sangat spontan. Nah, dalam bahasa kimianya reaksi spontan. Dia akan menghasilkan yaitu apa? Cl- ditambah H3O+ ya. H3O+ itu terurai menghasilkan H+ ditambah H2O. Nah, sahabat kimia, kalau di sini 0,1 molar, maka ini H+-nya ini juga 100%. 100% 0,1 molar. Ini keadaan awal ya. Sehingga pada keadaan reaksi yaitu 0,1 molar ya 0,1 molar ya. Maka pada keadaan sisa ya, sisanya ini habis 0. Ini ya tetap 0,1 molar ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita mau misalnya gini, kenapa tidak ada Ka-nya? Oke, kita buatkan Ka-nya ya. Seandainya kita anggap ada KaHCl ya. Ini tulis misal ya. Misalnya Ka dari HCl, maka Ka itu sama dengan konsentrasi ion H+-nya ya sahabat kimia. H+-nya ditambah apa? Ini Cl-nya ya. Oke, kita kasih Cl-nya ya. Nah, kemudian karena di sini HCl-nya 0, ini 0 ya. Ini oke setara ya dengan ini juga Cl-nya juga 0,1 molar ya, 0,1 molar. Maka di sini ya ini kan dibagi HCl nih sahabat kimia ya. Nah, kita masukkan angkanya 0,1 kali 0,1 molar dibagi 0. Nah, ini anehnya ya. Karena dibagi 0, apakah ada sebuah persamaan penyebutnya adalah 0? Kan tidak ada ya. Ini menandakan apa? Menandakan ya memang tidak ada nilai Ka atau Kb pada asam kuat dan basa kuat ya. Kenapa? Karena pada keadaan awal saja 100% HCl itu sudah mengion H+-nya sebanyak konsentrasi asamnya. Kalau konsentrasinya asamnya 0,1 molar, maka H+-nya juga 0,1 molar. Sehingga pada saat reaksi sudah selesai berlangsung, maka ya 0 sisanya habis ya, 0. Nah, seperti itu
ya. Baik sahabat kimia, semoga penjelasan Bu Eli ini membantu konsep-konsep dasar yang membedakan asam basa kuat terhadap asam basa lemah ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.